Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai tugas kolaboratif 1 dan tugas kolaboratif 2. Nah, di kelompok 8 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Anggraini, lalu ada Chandra Wulan, dan juga ada Fani Ari. Dalam tugas kolaboratif 1 dan 2 ini kami membahas beberapa topik. Nah, untuk yang pertama itu ada tugas kolaboratif 1, yaitu tugas untuk menyusun peta konsep dari topik 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani Ari. Pada Fani Ari dipersilakan. Pada bagian pengertian media pembelajaran bertujuan agar mempermudah pembelajarannya. Dari media pembelajaran ini terdapat peran guru dan siswa yang dipelajari dari pengertian media pembelajaran, yaitu ada hakikat, karakteristik, bentuk media, jenis-jenis implementasinya dari media pembelajaran, peran, manfaat, dan aspek penilaian. Dari media pembelajaran yang tadi, diharapkan lebih terstruktur dalam pembelajarannya. Desain pengembangan media. Pada saat ini, pengembangan media sangat pesat, maka diperlukan desain pengembangan media yang terbarui secara terus-menerus. Hal-hal di bawah ini yang mendasari desain pengembangan media adalah definisi dari pengembangan media sendiri, kriterianya, prinsip, model pengembangan media, dan langkah-langkah perencanaan medianya. Dan bila ingin membuat desain pengembangan media, bisa dari aspek menurut teori-teori pengembangan media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk tugas kolaboratif 2 ini ada topik 3 dan 4. Nah, untuk topik 3 dan 4 itu ada menyusun analisis literatur dan juga instrumen penilaian. Lalu untuk menyusun analisis literatur akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Chandra Wulan, dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu analisis artikel. Di sini sebelumnya kami telah menganalisis 15 artikel terkait dengan critical thinking skill. Untuk yang ditampilkan pada PPT kali ini, kami memilih salah satu artikel yaitu dengan judul The Effect of Mobile Problem-Based Learning Application Dig Science PBL on Students Critical Thinking. Jadi kami di sini memilih salah satu skill yaitu critical thinking, yang mana critical thinking ini merupakan salah satu skill yang sangat diperlukan pada abad ke-21 ini. Critical thinking atau berpikir kritis ini dinilai oleh kelompok kami sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk menganalisis, menilai, dan menjelaskan serta merestrukturisasi pemikiran. Artinya, berpikir kritis mampu serta meningkatkan kemampuan analistik dan kemampuan seseorang cenderung kreatif dalam menghadapi masalah. Pada artikel ini ditulis oleh Ismail Errol pada tahun 2018. Tujuan dari artikel ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran PBL terhadap pemikiran kritis siswa. Dan yang kedua ada mengeksplorasi bagaimana aplikasi membantu siswa untuk dapat berpikir kritis. Dari artikel ini didapatkan partisan atau sampel yaitu sebanyak 35 siswa menengah atas di Johor, Malaysia menggunakan purposive sampling.
Purposive sampling sendiri ini merupakan salah satu teknik sampling yang non-random, di mana dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus. Kemudian metode yang digunakan karena yang diinginkan merupakan data kualitatif, maka pada metode ini terdapat 3 tahap yang penting. Yang tahap pertama merupakan pre-test atau melakukan pre dan post test untuk melihat level berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian tahap kedua yaitu hasil tes yang dikembangkan menurut silabus sains berdasarkan elemen berpikir kritis. Jadi setelah didapatkan hasil dari pre-test pada tahap 1, kemudian di tahap 2 ini akan dikembangkan menurut silabus sains dan elemen berpikir kritis. Kemudian di tahap 3 ini akan memberikan tes berdasarkan level kognitif dari siswa tersebut. Kemudian didapatkan data dan dianalisis dengan cara t-test atau paired sample test yang kemudian dibandingkan antara hasil setelah dan sebelum siswa dites. Berdasarkan artikel ini, didapatkan temuan berupa yang pertama, aplikasi memiliki efek positif pada pemikiran kritis siswa. Yang kedua, pada data analisis kualitatif, mengidentifikasikan bahwa ada 7 proses yang terlibat dalam pengembangan berpikir kritis siswa selama proses intervensi. Jadi, berdasarkan artikel ini, kelompok kami memahami bahwa pentingnya aplikasi tertentu untuk meningkatkan skill berpikir kritis siswa pada materi tertentu. Untuk itu, karena kita sudah mengetahui pentingnya suatu aplikasi, maka akan kami kembangkan ke media selanjutnya sebelumnya melalui beberapa tahap instrumen validasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Silahkan Intan. Oke, terima kasih kepada Chandra. Yang selanjutnya itu ada penyusunan instrumen validasi. Nah, untuk penyusunan instrumen validasi sendiri dari kelompok kami memilih materi redoks atau reaksi, reduksi, dan oksidasi. Untuk kompetensi yang kami pilih yaitu salah satunya ada menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat dalam suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Nah, untuk indikatornya itu ada siswa mampu menganalisis reaksi redoks pada elektroda sel volta. Nah, untuk konten medianya itu ada siswa kesulitan dalam memahami reaksi redoks pada elektroda sel volta sehingga diperlukan sebuah media yang mampu digunakan untuk menjelaskan terkait reaksi redoks pada sel volta yang disertai dengan pengembangan visual audio berupa animasi video dan bentuk percobaan. Nah, untuk konten medianya yaitu ada reaksi redoks pada elektroda sel volta. Lalu untuk user interface itu ada animasi dan video, dan as of use itu ada media yang digunakan mampu untuk memberikan konsep terhadap pemahaman reaksi redoks dan pada elektroda sel volta. Untuk selanjutnya itu ada instrumen validasi media dengan skala Likert. Nah, untuk konten medianya sendiri yaitu ada visualisasi reaksi redoks pada elektroda sel volta dengan menggunakan larutan ZnSO4 dengan logam Zn sebagai anoda dan larutan CuSO4 dengan logam Cu sebagai katoda. Nah, untuk indikator yang dituju yaitu siswa mampu menganalisis reaksi redoks pada elektroda sel volta. Nah, sebelumnya skala Likert ini digunakan untuk mengukur suatu sifat, sikap, atau pendapat seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial, peristiwa, atau definisi operasional. Nah, dalam skala Likert ini diaplikasikan dalam bentuk angket dan biasanya itu digunakan untuk survei
penelitian. Untuk skala Likert ini biasanya dijabarkan menjadi indikator variabel untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang dapat dibuat dalam bentuk checklist. Nah, untuk scoringnya ini digunakan untuk menilai tingkat persetujuan terhadap pernyataan atau pernyataan yang telah disediakan. Nah, untuk skala Likert sendiri itu ada variabelnya, itu ada variabel positif dan juga negatif. Nah, untuk variabel positif itu dimulai dari poinnya itu ada 5, 4, 3, 2, 1 pada tabel skor, dan ada variabel negatif itu penilaiannya bisa -2, -1, 0, 1, 2, atau 1, 2, 3, dan 4. Nah, tidak hanya dengan angka saja, tapi skala Likert ini juga bisa menggunakan scoring dengan pernyataan. Jadi bisa dengan pernyataan positif itu salah satunya itu dari yang positif ke pernyataan yang ke tingkatan yang negatif itu seperti SS atau sangat setuju, lalu ada setuju, ada ragu-ragu, ada tidak setuju, dan ada juga sangat tidak setuju. Nah, pada kelompok kami telah memilih salah satu aspek ketetapan isi untuk konten media dan indikator yang telah kami diskusikan. Nah, yaitu ada media yang digunakan dapat membangun pemahaman konsep siswa terkait redox pada elektroda sel volta. Nah, sebelum melakukan scoring ini, kita bisa meminta pendapat dari ahli dengan menanyakan bagaimana tentang media kita ini, apakah media yang kita gunakan ini telah membangun pemahaman konsep pada siswa terkait reaksi redox pada elektroda sel volta. Nah, setelah diberikan beberapa komentar oleh ahli, setelah itu ahli tersebut bisa memberikan tingkat skor kepada instrumen yang telah kita tetapkan atau aspek yang telah kita tetapkan. Nah, untuk scoringnya itu bisa 1 sampai 5 atau seperti yang saya jelaskan, dan pada kelompok kami memilih scoring negatif yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya itu ada instrumen validasi media menggunakan skala Goodman. Nah, untuk skala Goodman sendiri merupakan pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas. Jadi, untuk hasil dari penilaian responden ini hanya ada jawaban iya atau tidak terhadap pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan. Nah, sebagai contoh, dalam kelompok kami yaitu untuk aspek terkait konten media yang telah kami tetapkan, itu ada media yang digunakan menjelaskan materi yang mudah dimengerti. Nah, sebelum kita memberikan scoring persetujuan, kita meminta pendapat atau komentar para ahli terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana bagaimana komentar terhadap media yang telah kita gunakan. Nah, itu untuk ahli sendiri bisa seorang dosen ataupun pakar yang memang ahli dalam bidang tersebut. Nah, nanti untuk persetujuannya itu bisa berupa iya atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada instrumen validasi media dengan menggunakan skala peringkat atau rating scale. Nah, untuk rating scale ini merupakan alat atau media pengumpulan data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan atau menggolongkan, dan bisa digunakan juga untuk menilai sebuah pernyataan individu atau pernyataan dari ahli. Nah, untuk rating dari scale ini digunakan pengumpulan data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri bertingkat, ciri-ciri atau tingkah laku atau media yang ingin kita tetapkan pada aspek ketetapan isi itu secara bertingkat. Nah, pada konten media kami menggunakan skor 1 sampai 10. Nah,
untuk skor 1 itu mempunyai arti tidak memenuhi. Lalu untuk skor 10 itu semakin bertambahnya skor itu atau skor 10 itu merupakan pilihan skor yang sangat memenuhi. Nah, untuk salah satu aspek ketetapan isi yang sudah kita diskusikan atau ingin kita gunakan itu yaitu media yang digunakan dapat memberikan pemahaman terkait konsep materi melalui video yang dikemas menarik, sehingga mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa terhadap reaksi redoks pada elektroda sel volta. Nah, untuk itu nanti kita meminta komentar ahli dan kita meminta untuk memberikan penskoran terhadap aspek yang ingin kita nilai. Nah, setelah itu ada beberapa aspek yang ingin kita nilaikan dan kita total skornya berapa, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.